Kali ini kita akan mengupas sebuah karya sastra menggunakan pendekatan feminisme. Ketidakadilan dan diskriminasi yang berlangsung di dalam tatanan masyarakat. Namun, masing-masing memiliki alasan dan analisis yang berbeda-beda sehingga muncul berbagai aliran feminisme. Feminisme mewujud seperti tubuh perempuan yang tidak berpusat, yang tidak satu dan tidak terintegrasi, yang dapat membagi diri tanpa menjadi berkurang, yang dapat menyatu tanpa kehilangan subjektivitasnya, yang karena berbeda maka saling melengkapi. Dalam kajian sastra, feminisme berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. Kritik sastra feminis bukan berarti pengkritik wanita atau kritik tentang wanita atau kritik tentang pengarang wanita. Tujuan kajian feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Hal yang mendasari konsep ini karena teori feminisme lebih mementingkan diri pada berharganya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Kali ini kita akan mengupas sebuah novel karya Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka, menggunakan teori feminisme. Cantik Itu Luka bercerita tentang Dewi Ayu yang dipaksa menjadi seorang pelacur di akhir masa kolonial. Kehidupannya itu terus dijalani hingga ia dinobatkan sebagai seorang pelacur terpandang di Halimunda, sebuah desa di pinggiran pantai, tanpa ada sosok suami dan proses pernikahan. Dewi Ayu telah memiliki 4 orang putri, berbeda dari ketiga kakaknya yang mewarisi kecantikannya, yaitu Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Si bungsu memiliki wajah yang buruk rupa. Takdir yang berbeda ini lantas membuat Dewi Ayu senang dan berpikir bahwa anak terakhirnya yang ia beri nama si cantik tidak akan memiliki nasib yang sama dengan ibu dan ketiga kakaknya. Kecantikannya memporak-porandakan kehidupan laki-laki di desa mereka. Namun nyatanya tidak begitu. Diceritakan bahwa salah satu cucunya yang bernama Krisan dari pasangan Adinda dan Kamerat Kliwon memiliki birahi yang tinggi kepada Renggani si cantik yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Padahal ia telah menikah dengan Nurul Aini, anak dari Alamanda. Birahi yang tinggi memaksa Krisan memperkosa Renggani si cantik yang akhirnya hamil dan dibunuh oleh dia sendiri. Seorang nelayan menertawai kehidupan Krisan yang malah akibat patah hati oleh perempuan yang cantik. Carilah perempuan yang buruk rupa. Perkataan tersebut seolah menjadi magnet Krisan mencintai si cantik anak bungsu Dewi Ayu yang berarti bibinya sendiri. Setiap malam Krisan datang menyetubuhi si cantik. Krisan merasa tidak ada bedanya bersetubuh dengan kekasih yang rupawan atau buruk rupa. Semuanya sama dan membuat gembolannya mentah-mentah. Tampak sekali bahwa perempuan adalah objek citraan yang manis sebelum dalam senja. Mereka dipaksa melayani nafsu birahi tentara Jepang. Salah satu tokoh utama yang mendapat perlakuan mengerikan itu adalah Dewi Ayu. Pengalaman itu membawanya pada profesi pelacur sampai akhir hayatnya. Perempuan mana yang menginginkan hal tersebut jika bukan karena keterpaksaan? Secara tersirat, ini adalah bentuk negosiasinya dalam bertahan hidup pada masa kolonial. Memang, Kurniawan membungkus semua tokoh dengan detail, seolah tidak ada pelaku sampingan dan semua tokoh menjadi amat penting di sini. Salah satunya tokoh Edi Idiot yang diceritakan sangat detail siapa dia, asal-usulnya, bahkan sampai akhir kematiannya. Pencitraan selanjutnya tentang Dewi Ayu dan keluarga besarnya akan dibahas secara mendalam sebagai upaya pemaparan unsur feminisme pada novel Cinta Itu Luka. Dalam novel Cantik Itu Luka, tokoh Dewi Ayu digambarkan sebagai sosok yang pasrah tetapi tegar. Sikap ini tercermin dari bagaimana dia bernegosiasi kepada para penjajah dalam mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak berhenti sampai akhir masa kolonial. Ia justru hidup sebagai pelacur sampai akhir hayatnya. Selain Dewi Ayu, masih banyak tokoh perempuan yang mengalami kekerasan seksual, salah satunya Ola, teman seperjuangan pada masa penahanan di Kalimantan oleh tentara Jepang. Namun cerita Ola tidak serumit alur kehidupan Dewi Ayu. Lihatlah bagaimana Kurniawan menggambarkan tokoh Dewi Ayu seolah bidadari, namun juga kutukan bagi para laki-laki mesum. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Dewi Ayu juga memiliki kecantikan yang justru membawa dia ke takdir yang menyedihkan. Berharaplah tentara kita dapat menangkap orang-orang Jepang, kata Dewi Ayu. Kita akan ditukar seperti beras dan gula. Kurniawan, 2012, halaman 58.
Menurut antropolog feminis seperti Gayle Rubin, subordinasi perempuan dibandingkan laki-laki berawal dari masyarakat terdahulu yang menggunakan perempuan sebagai alat pertukaran antar kalarian. Ungkapan tersebut menggambarkan ketegaran Dewi Ayu terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Jepang, namun hal itu tidaklah gratis. Pada kenyataannya, mereka hanya dijadikan alat untuk kegiatan politik, baik oleh kaum pribumi maupun non-pribumi. Malam pertama itu sungguh-sungguh merupakan horor yang sangat mengerikan. Cahaya seakan-akan menghilang begitu cepat sebagaimana seharusnya di negeri tropis. Tak ada listrik di dalam tahanan, tapi hampir semua orang membawa lilin, sehingga nyala kecil memenuhi ruangan dan dinding dipenuhi bayangan yang bergoyang-goyang, membuat banyak anak kecil ketakutan. Mereka berbaring di lantai beralaskan matras, tampak menyedihkan dan tak pernah sungguh-sungguh memperoleh tidur yang nyenyak. Lihatlah bagaimana kemalangan dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Cantik Itu Luka. Dalam teorinya sendiri, feminisnya seringkali dikaitkan dengan seksualitas dan gender. Dalam novel Cantik Itu Luka, seks sangatlah kental terasa. Hal ini wajar jika terjadi, mengingat negara Indonesia saat itu belum merdeka. Penjajahan terhadap perempuan terasa ganda, bahkan secara umum teks atau novel ini menceritakan keseluruhan tentang perempuan. Sesuatu yang indah, dalam artian tanda kutip cantik, justru menjadi hal yang menakutkan. Paradoks Cantik Itu Luka yang melukiskan perempuan cantik akan selalu menjadi korban adalah sesuatu yang benar. Perjuangan yang dilakukan Dewi Ayu memang tidak tergambar secara langsung. Tak adanya pemberontakan atau penyelamatan diri dari kolonial. Dewi Ayu terkesan menyerahkan diri. Lihatlah ungkapan yang sebenarnya menunjukkan bahwa dia ingin berjuang untuk tetap bertahan, yang menjadikannya keturunan terakhir bertahan di negara ini. Bagaimana seorang Stamir harus tetap di sini, katanya Kurniawan, 2012 halaman 47. Di sini, Dewi Ayu bertahan untuk tetap berada di tanah air, meskipun sebenarnya ia bukan keturunan asli pribumi. Lebih dari itu, ia memakan beberapa emasnya sebagai harta karun di masa depan. Tetapi sayang, kecantikannya justru mengantarkan dia menjadi perawat tentara Jepang, yaitu sebagai pelacur. Namun, sosok kefeminimnya sebenarnya masih melekat jelas dari Dewi Ayu. Terlihat ketika ia dipaksa tidur oleh Sodancho. Untuk pertama kalinya ia merasakan sakit hati yang luar biasa. Ia memandang gaunnya yang kehilangan 2 kancing karena dibuka paksa, dan sakit hati karenanya berdoa semoga lelaki itu mati di panggang halilintar. Kurniawan, 2012 halaman 130. Kau tahu apa yang dilakukan lelaki pada perempuan di zaman perang? Tanyanya. Mereka tak boleh jadi pelacur, katanya pada Mirah Kurniawan. Dalam teks tergambarkan sifat asli seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya bernasib sial seperti ibunya. Dewi Ayu memberikan gambaran secara tidak langsung kepada putrinya bagaimana perempuan diperlakukan tidak adil dan hanya menjadi objek lelaki mesum. Dapat disimpulkan bahwa dari ungkapan di atas telah mendukung 2 fokus dalam penelitian ini, yakni feminisme, ungkapan yang bernuansa stereotipe, pemaksaan dan perjuangan hak perempuan pada masa penjajahan. Pada teks ini terdapat pelabelan negatif atas diri perempuan, bagaimana Dewi Ayu akhirnya menjual tubuhnya sendiri dalam bertahan hidup. Terkesan minus memang atas hal yang ia lakukan. Pemaksaan yang awalnya menyakitkan berubah menjadi profesi yang ia geluti sampai akhir hayatnya. Kekerasan yang dialami pada masa kolonial membawa dia menjadi seorang yang liar dan aneh. Kehadiran Maman Gendeng sedikit merubah kedudukannya, tetapi tidak merubah citranya sebagai pelacur. Di sini, ia sedikit dihormati dan tidak lagi bersetubuh setiap malam dengan lelaki yang berbeda. Sampai akhirnya, Sodancho menyetubuhinya dengan paksa. Di sini, batin dan sisi perempuan yang sebenarnya terlukis dalam diri Dewi Ayu. Ia sakit hati dan merasa hina atas perlakuan Sodancho.